الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. Tes sebelumnya gimana suaranya, apa terdengar jelas? Sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, mau nanya pada teman-teman di sini yang sudah bergabung, apakah suaranya terdengar jelas atau tidak? Boleh responnya teman-teman. Kalau dari saya bagus, kedengaran. Tidak tahu kalau suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Ustadz, suara Ustadz. Oke, ya. Suara kami Ustadz kedengaran jelas Ustadz. Bagus, jelas ya. Ustadz, kami mau itu dulu ya, buka dulu sebelum nanti Ustadz. Ya. Oke. Baik, kepada teman-teman semuanya, sebelum itu marilah kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan pada kita semuanya nikmat untuk kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan kita, kajian umum Akademi Pranika setiap Ahad paginya. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan pada baginda suri tauladan kita, pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir dan bisa berkumpul di jannahnya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, kepada teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Minta responnya dulu pada teman-teman di sini. Takutnya nanti pada tidur semua ini. Sebelum nanti Ustadz menyampaikan materi, kita sapa-sapa dulu teman-teman di sini biar nanti fokus teman-teman juga dan nggak terlalu tegang juga. Gimana teman-teman semuanya? Kabarnya? Dan alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Kalau boleh tahu asalnya dari mana aja nih? Pesan dulu. Dari mana aja nih asalnya? Apa masih daerah sekitar Palembang? Oke lah. Kerawang, Jawa Barat, Kak. Masya Allah. Jauh juga ya ternyata. Dari luar daerah. Luar pulau malah. Insya Allah. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, insya Allah kita hari ini akan membahas tema berkaitan tentang tentang trauma. Tentang luka dan trauma dalam pernikahan, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Mahmud Jamhur. Dan alhamdulillah Ustadznya sudah membersamai kita di sini dan insya Allah nanti akan menyampaikan materi. Sebelum itu, Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabarnya? Wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik ya. Baik ya, alhamdulillah. Ustadz, udah siap untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini? Sama. Oke. Siap, Ustadz.
Siap, insya Allah. Oke, Minta kita ini aja bersama. Pak, Oke, Ustaz. co-host ya, biar saya bisa share screen ya. Oh iya, co-host boleh nanti yang admin nanti di co-host dulu untuk Ustaz bisa screen ya. Oke, Ustaz izin buka dulu ya Ustaz ya. Ya, Oke. Oke, baik kepada teman-teman semuanya. Alhamdulillah Ustadz sudah siap untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Pada teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwasanya di sini kita sama-sama untuk mencari ilmu dan mencari ridhonya Allah SWT. Semoga teman-teman di sini untuk memperkuat niatnya kembali untuk mencari ridhonya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan mendapat keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan nanti boleh di akhir, dan pada teman-teman juga boleh untuk menghidupkan kameranya apabila tidak berhalangan ya. Oke, baiklah, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ustadz kami persilakan untuk menyampaikan materi. ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu Waalaikumsalam. ala Rasulillah wa ala wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidata al-islamiyya asasan li fitratihi wa ahkama syar'iyyah miqyasan li amali wa musdaran ya ta'ala. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Sebelum kita lanjut, ini suara gimana? Agak Aman, kecil? Ustaz? Agak kecil apa cukup? Cukup ya? Cukup terdengar jelas. Baik ya. Nah, teman-teman, tema kita adalah luka dan trauma pernikahan, bagaimana solusi Islam ya. Ini belum kohos ya? Oh ya, belum ya Ustaz? Belum ya? Ini cara Ustaz ya? Ya. Oh, harus hostnya ya. Ya, host yang biar saya bisa share screen ya. Harus hostnya yang bisa. Oke. Sudah. Ya. Ya. Bentar ya, saya Share screen gitu. ya. Gimana screen ini? PP. Bentar ya. Oke, Ustaz. Belum nampil. Sebentar ya, sebentar. Ini. Bentar ya. Tampil nggak ya? Nah, udah. Ada ya? Udah masuk, Ustaz. Ya. Nah, gitu. Ya. Tema kita luka dan trauma pernikahan, solusi Islam ya. Oke. Nah, tentunya sebagaimana Islam menggariskan bahwa berumah tangga itu adalah dalam rangka menggapai ketenangan dan keberkahan ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah tadi dalam
surat Ar-Rum tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah jadikan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu itu, kata Allah, taskunu, ya, agar kamu itu tenang, tentram, dan mendapatkan keberkahan. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian itu cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Demikianlah Allah memberikan tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang berpikir. Ya. Nah, tentunya bagi kita sebagai Muslim tidak boleh dan tidak ada alasan untuk trauma sebenarnya, ya. Tapi kan memang faktanya hari ini ya orang-orang mengalami itu, mengalami trauma. Bahkan ada yang takut, ya, takut menikah karena melihat sekeliling, ya. Kemudian ada yang juga mengalami mengalami kekerasan dalam rumah tangga, melihat orang tua gitu kan, melihat lingkungan. Dan yang lebih besar lagi sekarang adalah sosial media, ya. Kalau dulu berita-berita di TV, di koran bagaimana kekerasan itu terjadi pada pasangan populer, ya, pada artis, pada pejabat macam-macam. Nah, sehingga itu semua membuat trauma, ya, membuat trauma. Kalau kalau luka itu lukanya mendalam dan sakitnya terus-menerus, begitu, ya. Sampai muncul fenomena itu takut menikah gitu. Dan yang sudah menikah juga mengalami cobaan yang berat sampai kemudian berpisah. Nah, tentu ini fakta yang kita hadapi hari ini, dan oleh karenanya tentu kita harus bisa mengantisipasi, ya. Mobil khusus bagi yang belum menikah, maka ini harus menimba ilmu sebanyak mungkin agar itu tidak terjadi, ya. Jadi luka dan trauma itu harus kita atasi, harus kita mampu hilangkan, ya. Dan kita harus ingat bahwa pernikahan itu adalah misakon ghalizo, ya, perjanjian yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan misakon ghalizo ini adalah perjanjian yang diambil oleh Allah dari para nabi, ya, dari para nabi. Jadi para nabi itu berjanji kepada Allah dengan perjanjian yang sangat kuat bahwa mereka siap untuk menjadi utusan Allah. Nah, tentu dalam hal berumah tangga, suami istri itu harus terikat kuat dengan perjanjian yang sudah diikrarkan, ya. Dan kita harus pahami bahwa itu semua dalam rangka melakukan satu ibadah jangka panjang, ya. Jadi kalau ibadah sholat itu ibadahnya 10-15 menit gitu, ya. Kalau haji itu ibadah pokoknya sih 7 hari gitu, ya. Tapi nikah ini ibadahnya sepanjang umur kita, selama hidup kita. Kalau ibadah Ramadan cuma satu bulan, tapi kalau ibadah nikah ini sepanjang waktu. Maka ini harus kita pahami bahwa inilah misakon ghalizo, ya. Dan kita tentu penting, ya, memahami dan mengatasi luka serta trauma itu yang mungkin timbul dalam pernikahan, yang bagi yang belum menikah mungkin itu ada luka, ada trauma karena kekerasan yang dialami di lingkungan, atau misalnya apa yang kita lihat pada orang tua gitu. Nah, ini harus kita pahami bahwa itu semua adalah masalah yang harus diatasi, bukan sesuatu yang membuat kita takut, ya. Nah, itu tidak boleh, gitu, ya. Dan harus kita pahami juga bahwa yang paling penting dari kehidupan berumah tangga itu adalah adanya ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya keindahan, gitu, ya. Jadi ini yang harus dipahami dan harus kita raih. Jadi bukan
justru masalahnya itu yang kita besar-besarkan. Jadi masalah itu misalnya kalau itu terjadi atau pernah kita lihat, itu adalah sesuatu yang harus kita atasi. Ya. Jadi tidak boleh menghalangi kita untuk mengarungi kehidupan berumah tangga dengan trauma. Ya. Jadi luka dan trauma itu harus kita atasi. Gitu ya. Nah, apa sih yang disebut dengan luka ya? Nah, ini tentu banyak definisi ya. Cuma kalau kita apa namanya? Kalau kita rangkum ya. Jadi luka itu adalah pengalaman negatif ya, pengalaman negatif yang menyebabkan rasa sakit emosional. Jadi kejiwaan kita itu sakit ya. Saya banyak menerima konsultasi ataupun permintaan nasihat atau sumbang saran bagaimana mengatasi kehidupan suami istri, kehidupan rumah tangga ya. Nah itu kebanyakan apa yang terjadi sesuatu yang buruk itu menimbulkan pengalaman negatif ya dan menyebabkan ke kejiwaannya terguncang ya, rasa sakit emosional istilahnya atau rasa sakit psikologis dalam menjalin hubungan rumah tangga ya, khususnya suami dan istri ya. Dan itu bisa berasal dari konflik yang berkepanjangan ya. Jadi ini kalau tidak dilandasi oleh keimanan memang mengarungi kehidupan rumah tangga itu berat ya. Bisa karena masalah ekonomi hingga terjadi kekerasan fisik ya, kekerasan kata-kata ya. Istri tidak kuat menghadapi keadaan ekonomi ya. Nah, itu kemudian terjadi ketidaksetiaan. Ditambah lagi dengan keadaan yang hari ini begitu mudah untuk saling menggoda ya dengan dunia media sosial yang begitu terbuka. Nah, ini semua bisa menjadi konflik ya. Konfliknya, nah kalau berkepanjangan ya, lalu ada ketidaksetiaan, ada pengkhianatan, terjadi kekerasan fisik, kekerasan verbal ya, kekerasan emosional, terjadi ketidakadilan atau ketidakpedulian. Nah, inilah yang menyebabkan luka ya, menyebabkan luka dalam pernikahan ya. Nah, ini kalau kita lihat data statistik ya, tingkat perceraian itu semakin tinggi, semakin waktu semakin banyak gitu ya. Nah, padahal dari sisi dari sisi ekonomi mungkin ada perbaikan ekonomi. Nah, tetapi hal-hal lain ya selain faktor ekonomi ini adalah faktor pemahaman keagamaan yang lemah. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab terjadinya luka ya. Dan kalau ini terus berlangsung, maka ini akan menjadi trauma ya. Bagi yang belum itu membuat jadi takut menikah. Bagi yang sudah menikah menjalani kehidupan berumah tangga itu menjadi tidak nyaman. Nah, ini tentu sekali lagi harus kita pahami bahwa masalah-masalah ini harus kita atasi gitu ya. Nah, kalau apa sih yang dimaksud dengan trauma ya, sekali lagi tadi ya banyak definisi, cuma ini kalau kita rangkum ya, jadi trauma itu satu respon yang mendalam dan berkepanjangan terhadap luka tadi, luka yang parah berulang-ulang, nah itu menyebabkan terjadinya trauma, jadi sesuatu yang bahkan bisa menyebabkan post traumatic stress disorder ya dalam konteks hubungan hubungan keluarga, hubungan suami istri itu ya, sehingga jadi jadi teringat melihat sesuatu jadi takut ya, teringat sesuatu jadi takut gitu. Nah, sehingga kemudian menghindari ya. Nah, ini kalau sudah terjadi saling menghindari antara suami istri, nah ini berat ya. Sehingga nanti masalah yang harusnya itu bisa diatasi malah jadi tidak bisa diatasi atau bahkan terjadi hiperwaspada ya antara satu pasangan antara satu dengan yang lain ya. Sehingga tidak terjadi keindahan dalam rumah tangga itu. Yang justru terjadi adalah masalah-masalah yang berkepanjangan. Dan ini tentu akan mempengaruhi kesehatan mental dan emosional ya, dan spiritualitas individu ini juga bisa terganggu gitu. Nah, maka harus kita ingat bahwa tujuan awal dari menikah itu adalah mengkondisikan ya pasangan untuk lebih mudah meraih ridho Allah, lebih mudah menguatkan iman, lebih mudah
dalam ibadah, lebih mudah dalam membina rumah tangga, lebih mudah dalam membina anak-anak untuk sama-sama membangun keluarga ini menuju ridhonya Allah, menuju surganya Allah. Nah, jadi harus dipahami seperti itu dari awal ya. Jadi jangan tiba-tiba terkejut lalu kemudian shock. Nah, ini tidak boleh seperti itu ya. Nah, kita harus mengingat apa yang tadi kita kutip di awal ya. Jadi Allah itu memang sangat sayang kepada kita. Allah menciptakan kita dengan pasangan yang dari jenis kita. Ini Allah menegaskan dengan kalimat begini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah berikan penegasan min anfusikum ya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah dia menciptakan untuk kamu, pasangan kamu, ya, istri pasangannya suami, suami pasangannya istri, dari jenismu sendiri. Nah, ini kenapa ini Allah berikan penegasan dari jenis sendiri? Ya, maksudnya dari manusia. Gitu. Ini adalah kasih sayang Allah yang luar biasa, agar kita bisa mendapatkan ini, ya, as-sakinah, ya, litaskunu ilaiha, ya, kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, ya. Bayangkan kalau pasangan itu bukan dari jenis kita, ya, ini tentu mengerikan, gitu ya. Kemudian wajah ala bainakum mawaddah warahmah, dan dijadikannya di antara kamu itu rasa kasih dan rasa sayang, ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Demikianlah sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat benar-benar tanda-tanda kekuasaan Allah. Gitu. Untuk siapa nih? Untuk orang yang berpikir. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jadi Allah memberikan satu kondisi untuk umat Islam, kondisi yang luar biasa, yaitu diberikan syariat tentang pernikahan. Kita bisa bayangkan hari ini ya, bagaimana orang-orang di Jepang misalnya kan, yang mereka itu terancam punah bangsanya karena tidak ada syariat pernikahan bagi mereka. Mereka lebih cenderung kepada untuk memuaskan nafsu itu dengan seks bebas ya, dengan 7-Eleven ya, dengan hidup berumah tangga tidak diikat pernikahan. Nah, kalau udah begitu mereka hanya ingin mengambil kepuasan seksual saja, tidak ingin punya anak, tidak saling meringankan beban antara pasangan gitu ya. Ini menyebabkan bangsa Jepang itu hampir punah ya. Diperkirakan 30 tahun ke depan itu ya tinggal orang-orang tua saja dan satu rumah itu tidak punya anak. Di Eropa, di Amerika juga sama. Akibat apa ini? Karena mereka mengabaikan syariat pernikahan. Kalau di Eropa dan Amerika, yang kebanyakan mereka adalah orang Nasrani ya. Nah itu memang mereka mengabaikan ajaran Nasraninya gitu. Nah kalau di Jepang tadi atau di Korea gitu ya, mereka dengan agama Shinto, dengan agama apa itu Korea ya, itu mereka sudah larut dalam hubungan seks bebas dan kerusakan rumah tangga. Maka kita akan menyaksikan ke depan ini bangsa apa yang akan berjaya. Nah ini insya Allah adalah umat Islam, ya, karena Islam menjaga syariat pernikahan ini ya. Nah, Rasulullah juga mengingatkan kita di dalam banyak hadis ya, dan bagaimana Rasulullah juga memberikan contoh ya, bagaimana beliau itu adalah suami terbaik, adalah orang tua terbaik, adalah ayah terbaik ya. Beliau mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku, kata Rasulullah, adalah yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Jadi contoh yang luar biasa dari Rasulullah secara aplikatif ya sudah beliau berikan gitu contohnya. Nah, maka teladan terbaik bagi suami tentu adalah Rasulullah. Teladan terbaik bagi istri juga adalah Rasulullah, karena beliau itu memberikan pengajaran dan contoh dari wahyu, bukan dari pikiran beliau sendiri. Nah, kalau ini dari wahyu, itu berarti dari Allah. Berarti Allah yang paling tahu karena Allah yang menciptakan kita. Ya, ibaratnya pabrik mobil ya. Nah, pabrik mobil itu menciptakan mobilnya
dan tahu seluk-beluknya dan bagaimana cara mengatasi kalau ada masalah. Nah, Allah yang menciptakan kita, tentu Allah tahu seluk-beluk kita, dan kalau kita ada masalah tentu Allah udah siapkan, ya kan? Udah siapkan serumnya, Allah udah siapkan antibodinya kalau itu misalnya penyakit. Nah, dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Allah telah mewahyukan kepada Rasulullah, dan Allah telah berikan eh, kemampuan, keutamaan kepada Rasulullah sebagai contoh teladan yang terbaik, ya. Dalam ayat Allah menyebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan terbaik. Maka berbahagialah kita sebagai muslim punya contoh prototipe yang luar biasa, ya. Sebagai suami yang terbaik, ayah terbaik, orang tua terbaik, guru terbaik, pendidik terbaik. Bahkan bukan hanya itu, beliau adalah kepala negara terbaik, beliau adalah ekonom terbaik, beliau adalah jenderal terbaik, beliau adalah manusia luar biasa. Maka wajarlah kalau seorang Nasrani, ya, dari Amerika pada dari Inggris, ya, Michael Hart, ya, dia katakan bahwa Muhammad is the best people, gitu ya. Dari 100 tokoh terbaik dunia, nomor satunya adalah Rasulullah, ya. Nah, beliau mengajarkan bagaimana seorang suami, seorang ayah membina rumah tangganya, berperan memimpin keluarganya, ya, membina istri dan anak-anaknya, dan dengan contoh yang terbaik, ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, tentu kalau kita perhatikan rumah tangga Rasulullah, ya, tidak ada itu luka, tidak ada trauma. Bukan berarti tidak ada masalah, ya. Kalau kita baca sirah Rasulullah, beliau dengan istri-istrinya, itu kalau ada masalah tetap dikembalikan kepada ketaatan para istri kepada suami. Lalu Rasulullah menjalankan syariat yang Allah turunkan. Jadi tahu posisi, tahu hak dan kewajiban masing-masing. Lalu masalah-masalah itu akan hilang dengan sendirinya, akan bisa diatasi. Nah, begitulah Rasulullah mencontohkan, ya. Nah, tentu bagaimana solusi Islam mengatasi problem-problem seperti itu? Nah, tentu tidak hanya dengan penyelesaian yang sifatnya parsial, tapi Islam memberikan solusi yang komprehensif, ya, yang holistik, yang terpadu. Tidak hanya mengatasi gejala trauma dan luka itu, tapi mengatasinya dengan menyentuh hal yang mendasar, ya, yaitu dimensi spiritual, dimensi mental, dimensi emosional, dan sosial. Nah, jadi bukan hanya dengan, kalau kita lihat artis-artis kan ya begitu, ya, cukup dikasih apa namanya itu uang 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 saku, uang rumah tangga, ya, yang besar, tapi ternyata nggak bisa menyelesaikan masalah juga. Justru banyak masalah itu kan dari para artis itu, ya. Nah, ada juga yang memang bikin masalah biar terkenal, gitu, ya. Nah, ini cara-cara hidup yang bukan dari Islam dan tidak layak dicontoh. Artis-artis itu memang bikin masalah gitu, biar dia masuk berita, nanti ratingnya naik, gitu kan, viral, nanti bayarannya mahal kalau dia main film, gitu. Nah, itu tentu tidak begitu cara Islam. Dan ya tadi, ya, tidak cukup hanya sekedar penyelesaian perspektif ekonomi saja, gitu, tapi harus secara menyeluruh. Dan inilah yang digariskan oleh Islam, ya. Jadi yang pertama itu adalah mengkondisikan kesehatan spiritual, ya. Ini yang kita sebut dengan membangun al-quwah ar-rohiyah, membangun, menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekilas mungkin, atau kalau menurut teori psikologi barat, ini kok nggak nyambung, gitu, ya. Ini orang ada masalah, lalu kok larinya ke sholat, larinya ke puasa, larinya kok ke baca Quran, gitu, ya. Larinya kok ke sodakoh, larinya kok ke dakwah. Nah, ternyata, ya, salah satu cara untuk mengatasi masalah itu adalah dengan meminta kepada Allah, ya, agar Allah memberikan jalan, memberikan solusi. Nah, ini maka jalan Islam itu adalah jalan yang sempurna, jalan yang holistik, yaitu menguatkan hubungan ukhuwah atau apa namanya relationship kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menguatkan iman dan menguatkan ibadah, menguatkan keyakinan,
menguatkan tawakal kita kepada Allah. Yang kedua, membangun kesehatan mental dan emosional. Jadi perasaan itu harus dikelola. Jadi kita tuh nggak boleh baper, ya, nggak boleh larut dalam perasaan kita. Ya, jadi perasaan itu harus diatasi dan diarahkan. Nah, kemudian hubungan suami istri itu harus dibangun dengan eh, interaksi yang sehat, interaksi yang seperti yang dikatakan oleh seorang ulama dari Timur Tengah ya, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab beliau Nizamul Ijtima' fil Islam. Jadi hubungan suami istri itu harus hubungan sahabat gitu. Ya, kita kalau punya sahabat juga kan begitu ya. Kita nggak hitung-hitung apa materi ya gitu. Misalnya ada kerjaan kita terus kita dengar ada sahabat kita punya masalah, kita segera bantu gitu. Nah, itu harusnya terjadi pada suami istri. Nah, ini secara adat ya di beberapa suku gitu ya. Itu cenderung laki-laki itu superior ya. Dan wanita itu inferior gitu. Bahkan kalau di adat suku tertentu itu ya wanita itu sebagai pelengkap saja ya. Bahkan ada istilah wanita itu kepentingan keperluannya kehidupannya hanya seputar dapur, sumur, kasur gitu. Nah, itu tidak demikian. Ya Rasulullah memberikan contoh. Ada urusan-urusan yang beliau kerjakan sendiri. Padahal sebenarnya kan bisa minta tolong kepada istri beliau. Sekali-kali beliau membantu urusan di dapur gitu ya. Nah, itu bukan hal yang merendahkan martabat seorang laki-laki, seorang suami. Justru ini adalah membangun interaksi yang sehat gitu ya. Nah, itu tentunya istri kan senang kalau urusannya dibantu ya. Problemnya diatasi gitu ya. Nah, jadi ini membangun kesehatan mental dan emosional ya. Jadi membangun kesehatan spiritual dengan menguatkan hubungan dengan Allah, kemudian membangun kesehatan mental. Kejiwaan ini sangat penting. Diri kita ini physically-nya, badan kita ini ada daging, ada tulang, ada mata, ada rambut. Tapi yang tak terlihat itu adalah mental. Yang tidak kelihatan fisiknya itu adalah mental. Dan mental ini justru yang mengendalikan kehidupan kita. Ya, yang mengendalikan kehidupan kita, kejiwaan kita. Ya. Nah, lalu perasaan kita. Nah, yang ketiga, ini angkanya di 004 ya. Ini apa PowerPoint-nya nggak bisa diatur nih. Nah, yang ketiga adalah membangun kesehatan sosial. Nah, kita ini kan bukan hidup sendiri. Kita ini tidak lepas dari orang lain. Maka hubungan interaksi kita dengan manusia yang lain tentu ini harus dibangun dengan eh, interaksi yang sehat. Nah, maka di sini kita perlu mencari dukungan dan bantuan dari pihak-pihak yang tepat ya. Tentu yang kalau ada masalah nih misalnya suami istri, maka pihak pertama yang harus membantu kita itu adalah kedua keluarga besar ya. Kalau masih ada orang tua ya, kalau atau saudara-saudara gitu ya. Nah, ini dalam rangka mencari solusi, mencari dukungan dari pihak-pihak yang tepat gitu ya. Dan tentunya kalau ada masalah seperti itu, maka keluarga jangan ikut jadi kompor, jangan ngomporin. Justru harus jadi peredamnya, justru harus jadi penyiram penyiram kebakaran, pemadam kebakaran ya. Nah, gitu. Nah, interaksi yang sehat seperti ini dari pihak-pihak yang berkepentingan ini, nah tentu ini akan bisa mengatasi ya. Nah, tentu kan beda hari ini ya. Orang ada masalah ceritanya ke Facebook, ke Instagram ya, ke Twitter, ke X ya, ke apa TikTok gitu. Apa yang terjadi? Justru masalahnya tambah besar. Nah, karena dia mencari dukungan bantuan dari pihak yang tidak tepat gitu. Maka pihak keluarga ini adalah pihak yang mesti kita mintai bantuan mengatasi. Kemudian guru kita ya. Nah, makanya ini perlu guru ya. Hidup ini perlu guru ya. Guru agama, guru spiritual, guru kehidupan, guru bisnis ya. Nah, ini harus ada. Nah, sehingga dari mereka lah kita bisa meminta bantuan kalau ini ada masalah ya. Nah, jadi inilah
solusi yang komprehensif, bukan sekedar tadi saya katakan, udah nih, udah saya kasih uang sakunya udah 20 juta kok nggak cukup gitu. Tidak cukup memang karena itu bukan solusi satu-satunya dan kalau cuma dikasih duit ya zaman sekarang udah sekali habis gitu ya. Apalagi kalau doyan belanja gitu ya. Ada si oranye, ada si hijau, ada si hitam gitu ya. Nah, itu bisa tang ting tung gitu ya, menggoda kita gitu ya. Menggoda ibu-ibu, menggoda emak-emak ya, menggoda para gadis gitu. Nah, tapi kalau kita bangun kesehatan spiritual kita, maka akan ada rem pada diri kita. Wah, ini kurang tepat ya. Oh, ini tidak pas gitu ya. Kemudian tadi kita harus mengelola kejiwaan kita atau mental kita. Nah, selalu serta kita juga harus membangun kesehatan sosial, artinya interaksi kita dengan manusia yang lain. Kita tidak boleh hidup seperti merasa sendiri, itu tidak boleh. Jadi kita harus ada interaksi sosial dengan yang lainnya. Nah, teman-teman yang disayang Allah SWT, jadi solusi komprehensif ini eh, justru hal yang sangat penting ya. Nah, tentunya diawali dengan apa kalau kita membangun fondasi spiritual keagamaan kita, maka tentu pertama kita harus pahami ada kewajiban kepada Allah yaitu tawakal. Nah, jadi kalau kita ada masalah, kita mesti mewakilkan urusan kita kepada Allah ya. Ini kan diajarkan oleh Nabi dalam doa ya, kalau kita mau keluar rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya, kalau kita ada cita-cita juga fa idza azamta fatawakkal 'alallah ya di dalam surat Ali Imran ya. Itu kalau kita ada keinginan, maka Allah itu menyuruh kita itu mewakilkan keinginan itu kepada Allah. Nah, ini kan berarti sesuatu yang luar biasa. Islam itu memberikan pengajaran yang dahsyat gitu. Ya. Jadi ini kita nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Nah, gitu kan. Maka ini harus kita libatkan Allah dalam penyelesaiannya. Yang kedua, tentunya ketika terjadi problem-problem itu, nah maka Allah memberikan arahan pada kita untuk sabar ya. Sabar istainu bisobri wassalah ya, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat ya. Nah, sholat itu bisa bermakna sholat yang memang sudah tertentu atau bermakna sholat itu sebagaimana definisi bahasa dari as-sholah yaitu doa. Jadi baik doa dalam bentuk kita menengadahkan tangan, kita meminta kepada Allah, atau doa yang lebih serius lagi yaitu kita sholat ya. Nah, jadi ini kekuatan spiritual yang harus ada pada setiap muslim, tawakal kepada Allah, kemudian bersabar ketika masalah itu ada, dan meminta tolong kepada Allah SWT. Nah, kemudian di dalam ayat juga, dalam hadis juga Rasulullah mengajarkan kita untuk istighfar ya. Rasulullah itu di luar sholat itu istighfar ya. Beliau mengajarkan istighfar 100 kali ya. Maka ini dihimpun oleh para ulama dengan zikir zikir pagi dan petang ya. Ini di Al-Qur'an Allah gambarkan luar biasa ya. Bagaimana Rasulullah dan para nabi yang lain itu diberi bekal oleh Allah untuk mengatasi masalah-masalah dengan istighfar. Nah, ini yang tadi saya katakan agak unik ya. Ini kita ada masalah. Terus kalau kita minta ampun kepada Allah, ini ada apa nih gitu kan. Nah, justru ya Allah tahu masalah kita, Allah tahu solusinya, itu bagaimana? Menyandarkan diri kepada Allah dengan minta ampun kepada Allah, mengaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah solusi. Nah, jadi ini solusinya kalau menurut barat memang nggak nyambung nih. Ya, menurut ilmu barat nggak nyambung. Menurut ilmu psikologi barat tidak nyambung. Tapi justru ya yang tidak dimiliki oleh barat itu adalah interaksi hubungan dengan Allah. Nah, maka Islam punya solusi, yaitu memperbaiki hubungan dengan Allah, minta ampun kepada Allah, mengaku salah, yang kita sebut dengan istighfar ini. Nah, lalu Allah akan tolong, Allah akan beri solusi. Kemudian, sejalan dengan itu, ya maka kita minta pertaubatan kepada Allah ya. Dan namanya kita sudah minta ampun, kemudian kita mengakui salah kita. Allah itu maha baik. Allah itu Tawwabur Rahim.
Allah itu maha menerima taubat dan Allah maha pengasih dan penyayang. Maka Allah yang akan menyelesaikan masalah kita. Ya, nah ini saya kalau perhatikan di banyak-banyak kasus ya, itu ya solusi atau jalan ketiga ini tidak dijalankan dari satu pihak, ya, dari pihak suami ngeras gitu, ya, istri juga kekeh gitu ya, ngeras juga, nah nggak jadi, nggak ketemu. Nah, kalau kedua belah pihak ini istighfar, ya, menyadari kesalahan, ya, kemudian dua-duanya bertaubat, maka insya Allah itu akan selesai masalah dan tidak akan terjadi sampai kemudian pisah ranjang, kemudian dari pisah ranjang pisah rumah, gitu kan? Dari jatah yang Allah kasih 3 bulan tidak rujuk, hanya terpisahlah, jatuhlah talak satu, bersatu lagi talak dua, gitu kan, bersatu lagi talak tiga. Nah kalau udah talak tiga udah repot itu dah ya, udah nggak bisa lagi diperbaiki. Nah ini harusnya kaum muslimin ya tidak boleh melupakan 3 hal ini: tawakal, sabar dan doa, dan istighfar ya. Oke. Nah kemudian ya bagaimana solusi Islam itu? Yaitu membangun komunikasi yang baik dan saling memaafkan. Ya, komunikasi yang efektif itu komunikasi yang seimbang, ya, komunikasi yang dua arah. Tidak hanya komunikasi searah saja. Sebagaimana tadi ya, hubungan suami istri itu bukan hubungan atasan bawahan. Ya, suami bukan atasan, istri bukan bawahan. Ya, maka kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, hubungan suami istri itu adalah persahabatan, as-suhbah. Nah, bagaimana kita berkomunikasi dengan sahabat? Itu kan seimbang ya. Sahabat kita mendengarkan apa yang kita katakan, mereka ngomong kita dengarkan, begitu kan. Nah, begitulah yang harusnya kita bangun ya dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan suami istri. Dan yang kedua adalah mudah memaafkan atau saling memaafkan gitu. Walaupun mungkin suami benar tapi dia menahan diri lalu memaafkan. Walaupun mungkin istri benar tapi dia menahan diri lalu memaafkan. Nah, suami juga tentu ketika istrinya minta maaf ya tidak boleh merasa sombong, jumawa. Oh saya benar, oh tidak boleh begitu. Terus menyadari, oh saya salah nih, kurang tepat juga. Nah ini adalah cara menjaga ya hubungan suami istri dengan hubungan yang harmonis ya. Jadi dengan komunikasi yang efektif dan saling memaafkan ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mediasi dan dukungan sosial. Makanya kalau terjadi masalah ya, nah ini harus musyawarah, tidak boleh mengambil jalan sendiri, ya tidak boleh memutuskan secara sepihak ya. Jadi musyawarah berdua, musyawarah keluarga. Ya. Kemudian kalau ini tidak berhasil, maka kita harus melibatkan keluarga besar ya. Harus ada mediasi nih, bagaimana mengatasinya. Kalau tidak juga berhasil, maka perlu ada pihak ketiga ya, arbitrase ya. Apakah ini guru, apakah ini penasihat spiritual gitu kan, apakah ini orang yang disegani. Nah maka ini harus kita bangun mediasi sehingga tidak terjadi istilah Lembang itu pecah kongsi ya. Kalau dalam bisnis pecah kongsi, kalau dalam keluarga itu pecah rumah tangga. Nah ini tidak boleh terjadi, harus kita pikirkan dampak buruknya, apalagi kalau sudah punya anak ya, makanya harus kita jaga perasaan anak ya. Justru yang harus kita bangun itu adalah tidak boleh terjadi percekcokan sampai berpisah ya. Nah, ini sangat penting. Dan tentunya dalam konteks sosial ini ya, maka kita harus membangun ya hubungan yang baik dengan komunitas kita, dengan hubungan yang saling menasihati gitu. Maka kalau ada grup komunitas yang toksik, ya ini harus kita tinggalkan ya. Yang kalau ngomong itu nggak baik, kasar. Kalau ada masalah malah dibully gitu ya. Kalau ada problem malah bukan dicari solusi tapi dibesar-besarkan. Itu komunitas seperti itu harus dihindari. Ya, justru kita harus bangun keadaan atau komunitas yang baik, yang positif ya. Nah, tentu dalam hal apapun ya mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Maka eh, benarlah ini ya. Jadi sebelum kita melangkah membangun rumah tangga, maka kita harus pahami dulu apa kewajiban masing-masing, apa hak masing-masing ya, dengan ilmu yang
cukup. Nah, sehingga kalau kita melangkah membangun rumah tangga, maka masalah-masalah kita sudah punya bayangan solusinya ya. Maka ini pendidikan pranikah yang harus kuat ya. Kemudian ini yang juga tadi sudah kita bahas, yaitu membangun komunikasi yang sehat sejak awal ya. Jadi berumah tangga bukan sekedar memenuhi syahwat seksual, tapi ada hal yang lebih besar dari itu, yaitu kita sedang membangun keadaan yang memudahkan kita untuk taat bersama, meraih surga dunia bersama, dan meraih surga akhirat bersama. Nah, ya, maka ini tentu harus kita bangun komunikasi yang sehat, ya, bukan komunikasi yang satu arah ya. Ini berumah tangga bukan antara komandan dengan prajurit gitu ya, bukan antara atasan dengan bawahan, bukan antara karyawan dengan bos. Tapi rumah tangga itu suami istri itu hubungannya adalah hubungan persahabatan ya. Kemudian tentunya kita terus-menerus mencari ilmu dan bertumbuh bersama. Ya kalau sekarang banyaknya sosial media harus kita manfaatkan untuk menambah ilmu, bukan sekedar hiburan atau bukan sekedar untuk puas-puasin curiosity, rasa ingin tahu kita ya. Kemudian tentunya dengan ilmu Islam yang sudah kita pelajari ini tidak hanya jadi teori tapi ini harus diamalkan ya. Karena memang ya percuma juga kita punya banyak ilmu tapi itu tidak membekas dan tidak berpengaruh dalam kehidupan kita ya. Yang kelima tentunya ini menghargai dan memahami peran masing-masing ya, hak dan kewajiban masing-masing ya. Kewajiban suami harus dipahami, kewajiban istri dipahami, hak suami dipahami, hak istri juga dipahami. Nah, kalau ini semua dijalankan, insya Allah ya, luka dan trauma itu akan bisa diatasi. Ya. Dan luka trauma itu tidak boleh menjadi alasan nih bagi anak-anak muda untuk jadi takut menikah. Itu tidak boleh ya. Bahwa ada banyak masalah, betul itu pada orang-orang yang tidak melakukan 5 hal ini. Ya, yang dia tidak punya ilmu, tidak membangun komunikasi yang baik, dia tidak menambah terus ilmunya karena ilmu lama bisa jadi tidak mampu lagi untuk mengatasi problem, ya, dan dia tidak amalkan ajaran Islam pada kehidupannya, tidak menghargai peran masing-masing. Nah, itulah yang mereka punya masalah, gitu ya. Yang masalah itu justru semakin besar dan ya kalau kita lihat di berita-berita atau di medsos ya, semakin banyak orang-orang yang tidak mampu mengatasi luka dan trauma. Nah, kenapa? Nah, karena mereka tidak menjalankan apa yang seharusnya. Nah, oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk memahami sebelum melangkah ya. Kemudian membangun komunikasi yang baik, kemudian terus-menerus menambah ilmu kita, pengetahuan, dan semuanya itu diamalkan. Ya, jadi bukan hanya sekedar jadi koleksi memori kita, tapi ini harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dan menghargai dan memahami peran masing-masing, saling membantu, saling meringankan, ya. Nah, sekira itu ya, dan insya Allah ya kalau kita berpegang kepada ajaran Islam ya, kita atasi masalah-masalah kita dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah luka dan trauma ini akan bisa diatasi. Memang ini ujian yang berat. Wabil khusus dalam kondisi hari ini yang masyarakatnya rusak. Ini luka dan trauma ini berat dalam menjalani kehidupan. Bahkan tadi saya katakan angka perceraian terus meningkat ya, masalah keluarga semakin bertambah. Itu ya bagi yang tidak mengamalkan apa yang tadi kita bahas di poin sebelumnya itu, maka ini tidak bisa melewati ujian berat itu. Nah, tapi kalau kita mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah ya, nah apa yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah, maka ini adalah peta jalan yang komprehensif untuk bisa mengatasi luka dan trauma ya. Dan insya Allah ini akan menumbuhkan kedamaian dan akan menumbuhkan kebahagiaan sejati ya. Nah, makanya melangkah dengan landasan keimanan, menjalannya dengan kesabaran ya, membangun komunikasi yang baik ya, dan dukungan dari keluarga, maka insya Allah ya pasangan eh, keluarga-keluarga Muslim akan bisa menggapai keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Niatan kita di awal tentu kita harus membangun
keluarga yang bahagia, yang damai, yang romantis ya, yang memberikan kedamaian untuk keluarga dan anak-anak. Nah, ini harus kita sandarkan kepada syariat Islam ya. Syariat lain tuh nggak menjamin ya, walaupun eh, terkenal ya, populer, duitnya banyak, tapi justru mereka lah yang paling banyak masalahnya ya. Nah, ini kenapa? Karena ya hanya semata-mata menyadarkan kehidupan mereka kepada material semata. Ini memang zamannya kehidupan matre namanya ya. Nah, Islam tidak hanya mengatasi itu, tapi hal yang mendasar yaitu membangun solusi yang komprehensif. Pertama adalah menggantungkan segala masalah kepada Allah, minta tolong kepada Allah, lalu menjalani kehidupan berumah tangga dengan syariat Islam. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita berpegang kepada solusi Islam, maka Allah akan memudahkan semua urusan kita ya. Baik ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi ya. Oke, Ustaz, terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan. Mungkin sekarang kita masuk ke tanya jawab ya Ustaz. Ya. Baik, pada teman-teman boleh silakan yang ingin bertanya tentang materi yang telah disampaikan Ustaz tadi. Boleh, persilakan. Oke. Sebelum itu Ustaz, kami ingin bertanya terlebih dahulu Ustaz. Oh, boleh silakan. Ada ya. Ini Ustaz, kami sering kepikiran terus nih. Karena kan bagaimana ini kita itu bisa membangun kepercayaan kembali setelah terjadi luka dan trauma dalam pernikahan saat di era digital ini. Kan banyak sekali di era digital ini orang dan apa namanya tuh, selingkuh, Ya. KDRT dan sebagainya itu Ustaz. Itu gimana ya Ustaz? Bangun Baik. kepercayaan tersebut. Oh, pertama tadi harus minta maaf, ya, minta maaf, eh, mengaku salah, mengakui kesalahan, dan eh, tadi ya membangun, menggantungkan solusinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memperbaiki hubungan, imannya diperkuat, ya, kemudian ibadahnya dibagusi, istighfarnya lebih banyak, gitu kan? Nah, tadi dengan banyak istighfar ini, maka Allah yang akan meluluhkan hati pasangan yang terluka itu, gitu, ya. Ini memang nggak ada di ilmu psikologi Barat ini, ya kan? Kalau kita konsultasi ke psikolog yang lulusan atau ilmunya dari Barat itu nggak ada anjuran untuk istighfar ya. Tapi dalam Islam salah satu solusi itu adalah tadi kita yang bersalah ini istighfar. Rasulullah saja yang udah nggak ada salah ya, yang beliau itu dosanya sudah diampuni. Itu sehari minimal 100 kali. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya. Bahkan dampak dari istighfar itu bukan sekedar Allah mengampuni dosa. Ya, di dalam Al-Quran tuh dampak dari istighfar itu luar biasa. Allah akan bukakan rezeki, Allah akan beri keturunan, Allah akan berikan apa segala macam kebaikan ya. Dan di akhirat nanti disediakan surga. Jadi di dunia diberi surga, di akhirat diberi surga. Nah, ini apalagi hanya sekedar mengatasi masalah pada pasangan. Nah, maka minta maaf kepada pasangan, lalu kita perbaiki keimanan kita, lalu kita perbaiki hubungan kita dengan Allah ya dengan istighfar. Lalu yang ketiga, ya selain kita minta maaf dan istighfar tadi, tentunya ya memang kita harus memperbaiki diri ya. Memang tidak mudah, tidak secepat. Ya namanya juga gelasnya udah pecah gitu ya. Nah, karena gelasnya beling. Kalau gelas plastik sih nggak pecah gitu ya. Tapi masalahnya hati dan pikiran manusia kan bukan plastik gitu ya. Bahkan lebih rapuh dari gelas beling. Nah, maka bagaimana memperbaikinya? Ya bersabar. Nah, gitu kan. Jalani proses perbaikan, recovery mentalnya dijalani dengan sabar. Tentu tidak semudah pasangan menerima gitu ya. Tapi teruslah gantungkan harapan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, minta tolong kepada Allah, wakilkan urusan ini kepada Allah. Sebagaimana kita itu kalau mau keluar rumah aja melangkahkan doanya,
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Tawakal itu mewakilkan urusan kepada Allah. Ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah kata Allah kan. Jadi ini kita ada masalah, maka kita wakilkan, ya Allah, Engkau tahu masalahku dan aku tidak punya daya upaya untuk mengatasinya. Maka aku wakilkan urusan ini kepada Engkau yang Maha mewakili. Nah, gitu ya. Jadi kita minta maaf lalu kemudian istighfar kepada Allah lalu kita wakilkan urusan. Kalau kita misalnya nih, ya pengalaman saya dulu ya waktu kuliah, ada beberapa pelajaran mata kuliah yang saya nggak bisa gitu ya. Nah kalau ujian tuh saya dekat dengan teman yang bisa gitu ya. Nah, atas bilang bantuin dong gitu ya. Dan alhamdulillah bisa mengatasi ujian itu. Bukan nyontek hasil ujiannya, tapi minta kisi-kisi gitu ya. Nah itu kalau kita ujian mata kuliah aja bisa selesai dengan dibantu oleh kawan yang lebih paham. Apalagi kita minta kepada Allah. Kita mewakili urusan kepada Allah. Allah tentu lebih tahu bagaimana mengatasi rumah tangga kita, bagaimana mengatasi beratnya ketidakpercayaan dari pasangan. Ya, nah jadi kita minta maaf, kemudian istighfar, kemudian tawakal. Ya, dan sekali lagi tentu aktivitas real kita ya memang harus memperbaiki diri gitu ya, tidak tidak ngomongnya mau berubah tapi kelakuannya nggak berubah ya. Ngomongnya mau berubah tapi kok masih malas. Ibadah masih malas ya kan. Kerja masih malas gitu ya, dan segala macam. Nah, ini tentu hal yang buruk. Maka yang keempat ya, ini ya perubahan perubahan yang physically harus kita lakukan ya. Jadi ini tiga solusi langit, tiga solusi langit, satu solusi bumi. Nah, gitu ya. Jadi bukan tiga, dua ya, dua solusi langit, dua solusi bumi. Solusi langitnya istighfar dan tawakal. Nah, solusi buminya minta maaf dan perbaiki diri, gitu. Oke ya. Oke, syukran Ustaz atas jawabannya, Insya Allah. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin bertanya juga, boleh dipersilakan. Kalau ingin bertanya langsung boleh raise hand dan boleh on mic-nya. Oke, ada? Oke, silakan Mbak Zizi. Persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas Ustaz? Ya, bagus, bagus. Lanjutkan. Baik, bismillah. Sebelumnya terima kasih atas penyampaian dari materi yang sudah Ustaz sampaikan, dan saya dari tadi menyimak dari pembahasan yang Ustaz. Izin bertanya, mungkin ini lebih dari satu boleh Ustaz? Boleh, boleh. Silakan. Baik. Ini kan penjelasan dari trauma ya Ustaz dalam pernikahan. Ya. Ingin saya tanyakan, pertanyaan pertama saya, dalam Islam, bagaimana pandangan tentang pasangan yang terus-menerus menyakiti, namun selalu minta maaf? Apa sikap kita sebaiknya yang dapat kita ambil? Oke. Lalu, pertanyaan kedua, bagaimana cara membedakan antara luka yang bisa disembuh bersama pasangan dan luka yang justru menjadi alasan untuk pertimbangan dari perceraian? Mungkin itu aja dulu Ustaz. Makasih Ustaz. Baik. Ya. Ya, yang pertama kita itu tidak akan menemukan pasangan yang sempurna. Ya, ini harus kita pahami. Akan ketemu selalu ada kelemahan kekurangan. Nah, maka di sini harus kita dudukkan persoalannya. Apakah kesalahan dari pasangan ini melanggar syariat yang berat atau ini sebenarnya hanya hal-hal kecil? Ya. Nah, kalau ini pelanggarannya kepada syariat yang berat, dia melakukan dosa besar, nah maka ini boleh menjadi pertimbangan untuk berpisah. Tapi kalau ini problemnya hanya sekedar perbedaan hobi, nah ini jangan ya. Ini sukanya tidurnya mati lampu, ya kan? Pasangan
anaknya sukanya tidurnya lampu terang. Nah, ini kan cuma persoalan sederhana gitu ya. Ya sudah kalau gitu pasang aja lampu dinding kan gitu ya. Nah, ya kan gitu. Jadi hal yang kecil harus dihilangkan, hal besar harus dikecilkan. Maka apa ukurannya? Yaitu apakah kesalahan pasangan ini melanggar syariat yang berat atau tidak. Nah, mungkin pasangan kita ngomongnya keras, ngomongnya kasar, ngomongnya tinggi gitu. Ini tentu buruk, ini tidak bagus, tapi harus dilihat apakah ya omongan kasarnya itu melanggar syariat atau ini bawaan dari kampung, bawaan dusun gitu ya. Yang memang orang-orang pegunungan itu kan bawaannya ngomongnya keras gitu. Sementara kalau di orang-orang di apa ya sebutlah misalnya dari Solo gitu ya, lemah lembut misalnya. Nah, ini kan cuma persoalan cara. Nah, jadi standar pertama yang harus kita pahami apakah kesalahan pasangan itu melanggar syariat atau tidak. Ya. Nah, kalau dia melanggar syariat, boleh ini menjadi pertimbangan untuk berpisah. Tapi kalau tidak melanggar syariat, ini jangan. Ini tinggal penyesuaian saja. Penyesuaian saja, gaya. Makanya ya, satu satu pihak itu harus bersabar menilai dan tidak boleh mudah untuk me, apa menjudgment gitu ya. Tidak boleh mudah untuk menyalahkan. Ini harus menahan diri. Ini namanya bersabar. Jadi sabar itu adalah istiqomah alal haq, tetap tetap memegang teguh kebenaran walaupun berat. Nah, namanya juga sabar itu berat ya. Yang ringan tuh balon ya, gitu. Ya. Oke, jadi itu yang pertama tadi ukuran salahnya itu apa atau di mana. Nah, maka ukurannya adalah melanggar syariat atau tidak ya. Nah, oke. Nah, misal contoh juga misalnya ini pasangan diingatkan untuk ibadah kok enggak ibadah juga gitu ya. Eh, kewajiban istri mengingatkan, ya kan? Nah, selanjutnya kita harus bilang bahwa kamu nggak ibadah itu dosa kamu di hadapan Allah gitu. Ya kan? Nah, saya sudah mengingatkan, sudah menyampaikan. Dan memang kan faktanya begitu. Ya, urusan dia dengan Allah, kewajiban kita sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Yasin, wa ma'alaina illal balaghul mubin. Ya, kami kata Rasulullah, tidak ada kewajiban kecuali hanya menyampaikan sejelas-jelasnya. Illal balaghul mubin. Cuma kalau dalam persoalan kayak gini, setelah kita ingatkan, nah kan kita bisa kondisikan gitu kan. Kalau sudah punya anak, maka anak kita yang suruh ngingetin bapaknya untuk sholat, misalnya kan. Nah, atau kita melakukan ya. Nah, lalu kita minta kepada teman dekatnya untuk juga bantu ngingetin gitu kan. Di samping tentunya kita tidak putus mendoakan. Makanya tadi itu kan, kita bertawakal kepada Allah, kita berdoa, lalu kita minta kepada Allah, dan kita gantungkan urusan ini, kita tawakal kepada Allah gitu ya. Oke, jadi itu yang pertama, ukurannya apakah ini dipertahankan atau berpisah, yaitu ketika problem-problemnya itu menyangkut hal-hal yang melanggar syariat. Gitu ya. Nah, yang kedua, nah apa tadi? Eh, Bang Habib ngingetin pertanyaan keduanya? Nah, kami juga masih kelupaan juga. Bisa diulang, Mbak. Apa tadi ya? Bisa, Ustaz. Oke. Pertanyaan kedua, Nah, bagaimana cara membedakan antara luka yang bisa disembuhkan bersama pasangan dan oke. luka yang justru menjadi alasan untuk mempertimbangkan Hmm, perceraian? oke. Baik, saya kira ini nyambung ya. Jadi yang pertama tadi adalah ukurannya adalah melanggar syariat, artinya melakukan keharaman terus-menerus, ya kan? Nah, ini bisa jadi alasan gitu. Tapi kalau ini tidak melakukan keharaman, ini hanya sekedar hal yang makruh, nah itu tidak perlu, ya, tidak perlu, ya. Talak itu, cerai itu memang syariat yang dibolehkan ketika masalah-masalah itu tidak bisa diselesaikan, dan bahkan justru menimbulkan masalah-masalah baru, masalah-masalah lain, sehingga kewajiban tidak terlaksana. Nah, barulah itu dipertimbangkan. Tapi kalau tadi ini problemnya sebenarnya hanya sekedar hobi atau perbedaan tata cara,
tidak boleh dan tidak perlu harus berpisah. Karena memang kita diciptakan oleh Allah untuk saling melengkapi, untuk saling menutupi kekurangan. Gitu ya. Tidak ada pasangan yang sempurna. Gitu. Rasulullah menghadapi istri-istri beliau juga ada masalah, tapi ya beliau ingatkan istri-istri dengan syariat Allah, maka istri taat, gitu kan. Nah, para istri Rasul ya, kita baca di dalam kisah, ya ada cemburunya. Nah, itu normal gitu. Kalau nggak ada cemburunya, ya nggak normal gitu kan. Itu malaikat cuma ya yang nggak ada rasa cemburu. Tapi coba kita lihat bagaimana misalnya, ya ada kisah ya. Ada kisah seorang sahabat itu mau ke ketemu dengan Umar, mengadukan istrinya yang cerewet gitu. Begitu sampai dekat pintu, ya, dekat pintu rumah Umar, terdengar gitu. Dan pintunya agak kebuka sedikit. Istri Umar lagi marahin Umar dan Umarnya diam saja. Padahal kita tahu kan, Umar itu adalah orang adalah khalifah yang paling tegas, paling keras gitu. Orang kalau tahu Umar lewat aja orang udah takut gitu. Dengan istrinya nunduk gitu. Maka sahabat tadi pergi. Nah, tapi kan Umar melihat ini udah dekat ke rumah terus pergi. Terus dipanggil nih orang kan. Sini sini sini. Tadi kenapa kamu mendekat? Nah, sebenarnya saya malu mau ngomong katanya. Saya ini ada masalah. Saya mau mengadukan istri saya. Tapi tadi saya lihat Khalifah lagi dimarahin juga gitu. Dan Khalifah diam saja. Nah, terus apa kata Umar ya? Dia istriku itu sudah mengorbankan hidupnya untuk keluargaku, untuk aku, untuk anak-anakku. Dan dia eh, memarahi aku itu tidak sebanding dengan pengorbanan yang dia berikan. Nah, maka sahabat tadi ya sadar dan paham. Nah, lalu dia tidak pernah lagi mengadukan masalah kecerewetan istrinya itu. Ini kan cerewet ini tidak melanggar syariat. Nah, cuma kan memang ada banyak orang yang nggak sabar gitu. Ya kan? Yang padahal kan sebenarnya kan ya kita bisa bersabar. Ya, terima kasih sudah ngingetin gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi apa ukurannya luka trauma yang bisa jadi alasan untuk berpisah dan luka trauma mana yang ini tidak perlu jadi alasan, yaitu ya luka trauma yang melanggar syariat, yang terjadi karena pelanggaran syariat. Dan itu dilakukan terus-menerus. Misalnya kayak misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Itu apakah kekerasan yang dia lakukan itu melanggar syariat atau tidak? Ya kan? Seperti itu. Nah, kalau dia sampai abai terhadap kewajibannya, ya tidak menafkahi, ya kan? Nah, kan ini berat ini pelanggarannya. Tidak menafkahi lahir ya, tidak menafkahi batin. Nah, ini istilah masyarakat ya. Tidak menafkahi lahir batin ini. Nah, ini berarti kan kewajibannya tidak dilaksanakan. Nah, ini bisa jadi alasan. Tapi kalau dia jalankan ini, cuma ini apa kekerasannya sebenarnya hal-hal yang sifatnya verbal ya. Nah, ini masih bisa dimaafkan ya, dimaafkan dengan tetap tentunya tadi ya. Terus berdoa ya, minta kepada Allah, menggantungkan urusan kepada Allah gitu. Nah, kalau istri itu di sepertiga malamnya itu di air itu habis doa ditiupkan, nanti diminumkan ke suaminya. Tapi nanti dia tahu ini udah didoain, campurkan di kopinya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau persoalan itu tidak melanggar syariat ya atau pelanggarannya itu makruh ya. Nah, itu bisa diabaikan dan tidak boleh menjadi alasan untuk berpisah ya. Allah sudah menyatukan dulu ya kan dengan misalkan kholizo. Loh, kok hal-hal kecil harus membuat jadi berpisah. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi standarnya adalah sesuai syariat atau tidak ya. Oke, begitu ya. Oke, Ustaz. Terima kasih kembali. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, mungkin teman-teman yang ingin bertanya boleh silakan. Yang ingin bertanya ada nggak?
Nah, kalau nggak ada kita cukupkan aja ini. Iya. Iya. Oke, gimana? Ada? Nggak ada ya. Oke. Mungkin kita cukupkan aja ya Ustadz. Ya. Ustadz ada pesan-pesan yang ingin statement ada Ya, teman-teman. oke, baik ya. Teman-teman yang disayang Allah SWT, ya, dalam satu slide point tadi kita bahas bahwa betul sebelum kita membangun rumah tangga kita harus punya ilmunya, gitu kan? Nah, ya, ini penting karena kebanyakan kasus-kasus perceraian, perpisahan, talak itu terjadi karena ya membangun rumah tangga atau menikah hanya sekedar ikut-ikutan, ya kan? Orang nikah, aku kok belum nikah, ikut-ikutan menikah, gitu kan? Dia nggak punya ilmu bagaimana kewajiban suami, hak suami nggak dia paham, kewajiban istri, hak istri nggak dia paham. Nah, sehingga akibatnya ketika terjadi masalah, nah yang muncul adalah baper, nah gitu kan, bawa perasaan, nah gitu. Nah ini menyebabkan masalah kecil jadi besar, masalah besar jadi meledak, sehingga terjadilah kisruh rumah tangga. Ini tentu sangat disayangkan, ya. Allah sudah menyatukan dengan misalkan kholizo, karena masalah-masalah yang kita tidak tahu ilmunya, malah jadi berpisah. Ya, jadi betul ini ya harus kita bangun, kita cari ilmunya dulu, ya kan gitu ya. Nah ini kalau ada misalnya teman-teman yang sudah berkeluarga terus mengalami, nah mudah-mudahan hal tadi itu bisa menjadi pengingat ya, menjadi apa namanya reminder kita untuk selalu mengaitkan apapun yang kita lakukan dengan syariat Allah. Nah, haitsuma yakunu syar'an takunu maslahat. Kalau kita mengaitkan apapun yang kita lakukan dengan syariat, takunu maslahat, pasti akan ada maslahat di dalamnya. Namun sebaliknya kalau kita tinggalkan syariat Allah, kecil saja kita tinggalkan, akan muncul masalah. Hari ini kita hidup pada zaman yang kita tidak diatur dengan syariat Allah. Kita diatur dengan hawa nafsu kita. Diatur dengan syariat, nah, dalam tanda kutip, walaupun nggak tepat kita sebut syariat. Ya. Syariat kufur dengan aturan dari orang-orang yang nggak sunat. Orang kafir maksudnya. Mohon maaf ya kalau di sini ada yang non-muslim ya. Ya. Ya ini menimbulkan masalah, gitu kan? Maka bangunan rumah tangga yang harusnya itu besar, kuat, kokoh, melahirkan generasi yang hebat, ya, menyiapkan diri bersama untuk meraih surga dunia dan surga akhirat, ini tidak tercapai. Kenapa? Tidak ada ilmunya. Jadi saya appreciate ini dengan teman-teman yang sudah melakukan pengkajian dalam Akademi Pranikah, karena ini sangat penting. Kita itu, amal perbuatan kita itu dikendalikan oleh pikiran kita. Kelakuan kita itu dikendalikan oleh pikiran kita. Ya, kalau tidak dikendalikan pikiran kita, maka kita itu akan jadi liar. Karena memang manusia itu dalam masyarakat hari ini ya yang tidak paham Islam, kelakuannya itu mengikuti 80% mengikuti nafsu. Nah, maka kita perlu pengendali. Perlu kalau perahu atau kapal itu ada haluan. Haluan itu titik di depan yang jadi patokan bagi nahoda gitu. Jadi nahoda itu akan menyetir kapal itu ngikutin haluan di depan. Dan harus punya rem. Kalau kalau mobil atau kendaraan nggak punya rem itu bahaya. Ya kan? Nah, kalau di kapal itu ada rem juga ya. Nah, bahkan ada jangkar. Nah, apa itu rem? Apa itu jangkar? Apa itu pengendali kehidupan kita? Tidak ada lain kecuali syariat Islam, syariat Allah. Kita bersyukur lahir muslim, besar di lingkungan muslim. Nah ini dalam rumah tangga sayangnya nggak ada sekolah rumah tangga. Sekolah suami istri ini nggak ada. Adanya sekolahnya jurusan teknologi kayu. Ya kan? Profesornya baru diangkat kemarin ya. Yang ada itu otomotif, yang ada itu teknik mesin, yang ada itu teknik kimia. Nggak ada nih kayaknya. Coba di jurusan apa ini masuknya sekolah rumah tangga, menjadi istri solehah, menjadi suami soleh itu. Ya kan? Nah, ini kan memang hari ini kehidupan sekuler merusak kita. Nah, maka ini saya
apresiasi ya dengan teman-teman yang ini luar biasa membangun frame ya, membangun frame Islam ya, membangun frame harus membangun rumah tangga berdasarkan syariat Islam. Mudah-mudahan kita selama kita berpegang dengan iman kita, dengan ibadah kita, dengan muamalah kita, dengan pergaulan kita disesuaikan senantiasa terikat dengan syariat Allah. Mudah-mudahan kita selamat, bisa menjalani kehidupan, bahkan bukan sekedar selamat dalam hidup, tapi meraih keberkahan. Ya, sebagaimana dalam doa kita kalau kita mendoakan pengantin ya, atau yang jadi pengantin didoakan oleh yang datang itu, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Disebut di situ keberkahan. Jadi apa itu berkah? Nah, Jiong Palembang berkat ya, balik pengajian bawa nasi minyak katanya. Bawa berkat. Nah, berkat bukan sekedar nasi minyak, tapi apa itu berkat barokah? Ziyadatul khair, yaitu berlipat gandanya kebaikan ya. Kita punya ilmu sedikit, tapi kalau berkah maka itu manfaatnya, pahalanya luar biasa. Kita punya duit sedikit, tapi kalau berkah maka manfaatnya untuk diri, untuk keluarga, untuk orang lain luar biasa. Tapi sebaliknya, hari ini banyak sekali yang duitnya nggak kurang-kurang, gantengnya nggak kurang-kurang, cantiknya nggak kurang-kurang, popularitasnya, viralitasnya udah viral, udah FYP gitu. Tapi karena nggak ada berkah, semuanya malah menambah bala, menambah bencana, nauzubillah ya. Nah, ini pengingat untuk diri saya, untuk keluarga saya dan juga teman-teman semuanya. Teruslah kita berpegang kepada syariat Allah, insya Allah kita selamat. Syariat itu seperti kapal Nabi Nuh, ya. Siapa yang naik ke dalamnya selamat. Tapi yang tidak ikut kapal Nabi Nuh, anak Nabi Nuh sendiri tenggelam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Demikian saya kira dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz atas materi juga yang telah diberikan, pesan yang telah diberikan pada kami semuanya. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk Ustaz dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Oke, baik. Ustadz, saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, dan kepada teman-teman juga saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, 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 dan khawratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik, kepada teman-teman semuanya, terima kasih banyak telah menyempatkan hadir untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih pada Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Sekali lagi, terima kasih Ustadz. Ya. Oke, pada teman-teman semuanya, sampai jumpa di kegiatan kita selanjutnya. Oke, Ustadz. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Ustadz. Pamit ya. Ya, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.